Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita, dan khususnya belajar ilmu sosiologi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama di awal tahun 2021-2022. Nah, tentunya untuk memulai pembelajaran sosiologi di awal tahun ini kurang lebih model pembelajarannya masih sama seperti tahun kemarin, yakni model daring, karena memang pandemi ini belum selesai sehingga pembelajaran kita terpaksa masih model daring dan belum bisa bertawajuhan bertatap muka dengan kalian semua. Padahal saya meyakini bahwa pembelajaran paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka, ya, bertemunya antara guru dan murid dalam satu forum untuk mendiskusikan, untuk membicarakan soal materi atau ilmu tertentu. Oke, kita berdoa bersama agar pandemi ini cepat selesai biar kita bisa bertatap muka kembali dengan suasana yang gembira, sehingga ketika kita belajar ilmu pengetahuan khususnya sosiologi itu bisa dirasakan dengan lebih enjoy, ya, lebih enak dan tentunya lebih mudah untuk difahami. Oke, di awal tahun 2021-2022 ini untuk khususnya kelas 11, materi ini merupakan materi lanjutan dari kelas 10 yang telah kalian pelajari tahun lalu. Semoga materi-materi di kelas 10 tidak lupa, dan kalaupun lupa bisa dibuka kembali bukunya atau catatannya. Untuk memasuki pelajaran di awal ini, di kelas 11 ini, bab pertama yakni tentang kelompok sosial di masyarakat. Berbicara tentang kelompok sosial, tentunya kalian tidak asing dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sangat banyak sekali contoh kelompok sosial yang ada di sekitar kita tentunya. Saking banyaknya kita harus mampu membedakan kelompok ini termasuk jenis kelompok apa, kelompok ini terus masuk jenis kelompok apa, itu ada bentuk dan jenisnya masing-masing yang akan kita pelajari nanti. Jadi makanya materi kelompok sosial ini tidak jauh dari diri kita sendiri. Bahkan kita semenjak lahir, ketika dilahirkan di dunia ini, otomatis kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya satu kelompok, yakni kelompok keluarga. Gitu ya. Jadi ada beberapa definisi kelompok sosial yang itu harus kalian pahami, karena memang definisi ini yang akan menuntun kalian atau mengarahkan kalian, memberikan pemahaman kepada kalian bahwa kumpulan orang ini bisa disebut kelompok sosial karena ini. Itu kalian harus bisa memahaminya. Maksud tujuan dari pembelajaran kelompok sosial di masyarakat ini ada beberapa tujuan tentunya. Ya, di slide bisa kita lihat ada 5 tujuan belajar. Yang pertama, bagaimana ketika kita belajar kelompok sosial, kita mampu menggambarkan atau mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Mengapa kelompok sosial itu bisa terbentuk? Nah, dasar-dasarnya kita pelajari. Kemudian yang tujuan yang kedua, yakni kita mengetahui bentuk dan jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Banyak sekali jenis bentuk dan bentuk kelompok sosial di sekitar kita. Makanya definisi atau bentuk dan jenis dari berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat itu kita identifikasi. Kemudian tujuan yang ketiga, bagaimana kita mengetahui berbagai macam karakteristik dari kelompok sosial yang ada di sekitar kita itu. Ada kelompok yang inklusif, ada yang eksklusif. Ada yang kelompok mementingkan kelompoknya sendiri, ada kelompok yang mau menerima keberadaan kelompok lainnya. Jadi berbagai macam kelompok sosial itu akan kita pelajari nanti. Kemudian tujuan yang keempat, kita mampu mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana sih dinamika atau pergerakan kelompok sosial di sekitar kita itu. Ya, tujuan yang terakhir yakni bagaimana ketika kita telah mempelajari kelompok sosial ini, kita mampu memahami pola hubungan antar kelompok atau pola interaksi yang terjadi antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Antar kelompok ini saling berinteraksi, tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, dan melahirkan sebuah pola tersendiri yang akan kita pelajari di materi kelompok sosial bab 1 ini.
Selanjutnya, nah berbicara soal kelompok sosial tidak bisa dilepaskan dari diri kita yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa setelah pasca kita dilahirkan di dunia ini, otomatis kita itu menjadi bagian dari salah satu kelompok sosial, yakni yang disebut dengan istilah keluarga. Nah, keluarga itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena keluarga itu sudah memenuhi beberapa faktor terbentuknya kelompok sosial. Nah, apa sebenarnya syarat-syarat dari terbentuknya kelompok sosial itu? Ya diantaranya satu, kelompok sosial itu merupakan kumpulan individu, bukan satu individu. Kalau satu individu ya berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai kelompok. Ya, kelompok itu berarti kumpulan orang, ya minimal 2 orang atau 3 orang itu sudah bisa dikatakan sebagai kelompok ya. Tetapi tidak hanya itu. Syarat yang pertama kumpulan individu. Syarat yang kedua apa? Kumpulan orang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial kalau kelompok sosial itu saling berinteraksi antar anggotanya. Jadi kalau ada kumpulan individu antar anggota tidak saling berinteraksi, tidak saling berhubungan, ya berarti tidak bisa dikatakan kelompok sosial, meskipun itu merupakan kumpulan orang, kumpulan individu, kumpulan manusia, tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial kalau di antara anggotanya tidak saling berinteraksi satu sama lainnya. Ya, jadi yang pertama syaratnya adalah kumpulan individu, yang kedua adalah saling berinteraksi, dan syarat yang ketiga, suatu kumpulan orang manusia bisa dikatakan kelompok sosial jikalau mereka saling menyadari keanggotaannya dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu. Nah, itu merupakan syarat ketiga, ya, bahwa anggotanya itu sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Itu prasyarat-prasyarat bagaimana kumpulan orang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Dan keluarga itu sudah memenuhi syarat itu. Kenapa? Karena satu, keluarga itu ada kumpulan individu, ada anak, ada ayah, ada ibu, itu merupakan sudah kumpulan individu. Mereka saling interaksi atau tidak? Ya jelas, keluarga itu antara anak dengan ayahnya, anak dengan ibunya, ayah dengan ibu itu saling berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan, ada hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya. Itu ya. Dan antar anggota itu juga sadar bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok keluarga. Sadar bahwa oh saya anaknya, sadar bahwa oh ya saya ayahnya, oh ya sadar bahwa saya ibunya. Nah, kesadaran itu yang kemudian membentuk sebuah kelompok sosial yang disebut dengan keluarga. Kemudian sudah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya. Jadi hakikat kelompok sosial itu apa? Ya tadi sudah saya jelaskan, kelompok sosial itu kumpulan individu memiliki hubungan atau interaksi dan mereka sadar bahwa mereka merupakan bagian dari kelompoknya sehingga tumbuh rasa kebersamaan, rasa memiliki. Contoh seperti halnya anggota pramuka atau kumpulan kelompok-kelompok sosial yang lain, banyak sekali contohnya, gitu ya. Nah, menurut syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto, satu, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan bahwa anggotanya itu sadar bahwa dia itu menjadi bagian dari kelompok yang bersangkutan. Syarat yang kedua, adanya hubungan timbal balik atau interaksi tadi, ada hubungan balik antara anggota satu dengan anggota lainnya. Kemudian yang ketiga, ada faktor pengikatnya. Apa faktor pengikatnya? Di antaranya kepentingan yang sama, ada tujuan yang sama, ada ideologi politik yang sama. Ya, seperti halnya contoh apa ideologi politik, ya seperti halnya partai-partai politik itu memiliki ideologi. Mengapa seseorang itu bergabung di salah satu partai tertentu? Karena ada kesamaan ideologi politik yang sama, ada kepentingan yang sama, ada tujuan yang sama. Itu faktor pengikatnya. Sehingga orang ketika sudah menjadi anggota suatu kelompok sosial itu agak susah untuk keluar. Ya bisa saja keluar tapi agak susah karena ada faktor pengikatnya itu. Ada kepentingan yang sama, ada tujuan sama, dan ada ideologi yang sama. Itu 3 syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial. Ciri kelompok sosial ada 5. 1, kesatuan yang nyata dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lain. Ciri yang kedua, memiliki kepentingan dan mempertahankan nilai hidup yang sama. Yang ketiga, memiliki struktur sosial yang sama.
ada ketuanya, ada suratnya, ada bendaranya, ada struktur jelas, ada pemimpinnya, ada anggotanya. Itu struktur sosialnya jelas. Kemudian yang keempat, cirinya setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda. Nah, peran ketua itu apa, peran sekretaris apa, peran bendahara apa, peran lurah itu apa, peran ayah itu apa, peran ibu apa, peran anak, semua memiliki peran yang berbeda-beda. Itu ciri kelompok sosial yang keempat. Kemudian yang kelima, kelompok sosial itu memiliki norma atau aturan. Di setiap kelompok sosial itu pasti ada norma atau aturan yang mengikat, yang mengatur perilaku antar anggotanya. Itu 5 ciri kelompok sosial. Nah, kemudian selanjutnya proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Bahwa bagaimana proses bentuk kelompok sosial ya didasari atas kebutuhan manusia yang membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Dia pasti membutuhkan kehidupan orang lain. Ya sama ya di madrasah, di sekolah itu ya siswa membutuhkan guru ya. Kemudian termasuk juga di dalam madrasah itu ada pengurusnya ya, ada pengelolanya, ada bagian tata usahanya. Jadi semua itu saling melengkapi satu sama lain ya. Jadi faktor bentuk kelompok sosial sehingga ketika sebuah kumpulan orang itu memiliki tujuan yang sama. Dalam salah satu contoh di madrasah atau sekolah itu tujuannya apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan itu lama-lama kumpulan orang itu ya bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena apa? Ya sudah memenuhi prasyarat dikatakan kelompok sosial tadi, kumpulan individu ya. Kumpulan individu itu saling berinteraksi satu sama lain dan sadar akan keanggotaannya. Nah, itu juga memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama dan lain sebagainya. Itu proses terbentuknya kelompok sosial. Dan yang terakhir, faktor pembentuk kelompok sosial diantaranya ada 3. 1, karena kepentingan yang sama. Orang kalau ada kepentingan sama itu bisa berkumpul menjadi satu kelompok, kepentingan yang sama. Ya, contohnya apa ya, banyak sekali. Contohnya orang ketika pilkades itu ada yang mendukung A, kelompok A, ada kelompok B, kepentingannya sama. Yang satu ingin memenangkan si A, yang satu ingin memenangkan si B. Berarti kepentingan yang sama itu ya kemudian mereka terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat gitu ya. Kemudian selain faktor kepentingan sama, ada pertalian darah atau keturunan yang sama. Kalau istilahnya di sekitar kita itu ya bani apa gitu ya, keturunannya siapa. Jadi faktor kesamaan itu ya kemudian membentuk kelompok. Ya, kelompok Bani Hashim ya, kemudian keturunan Trah, Simbah siapa, itu faktor bentuk kelompok sosial. Yang ketiga, faktor bentuk kelompok sosial karena apa? Ada wilayah daerah yang sama. Oke, asal mundi, oh Pati, jadi muncul KAP, komunitas anak asli Pati. Ya, kamu dari mana? Dari Jepara, muncul sama-sama anak Jepara, kemudian muncul komunitas apa semisal ya, perkumpulan anak Jepara dan sebagainya, karena daerah atau wilayah yang sama. Jadi 3 faktor bentuk kelompok sosial, kepentingan yang sama, keturunan yang sama, dan daerah wilayah yang sama. Saya kira itu dulu untuk pertemuan awal kita ya, sebagai pembuka awal pembelajaran sosiologi ini. Meskipun lewat daring, saya harap kalian bisa memahami dengan baik ya. Kalau mengikuti dengan baik, saya yakin kalian juga bisa memahami pemahaman apa yang saya sampaikan dengan baik ya. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran kalian, karena ketika ada pertanyaan itu berarti kalian mau berpikir. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya ada 2 kemungkinan, bahwa kalian salah satunya memang tidak mau berpikir sehingga tidak muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi munculnya pertanyaan itu karena kalian mau berpikir. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.